Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam layanan doa pagi online GKI Samanhudi. Dan kita bersyukur bahwa kasih sayang Tuhan boleh terus kita alami dari waktu ke waktu. Mari Ibu Bapak dan Saudara-saudara menyiapkan hidup kita dan persiapan kita untuk masuk dalam doa pagi pada hari ini. Bersama-sama kita kidungkan NKB 140, Bila ku berdoa. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Dia dan ku bertemu bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Tiada bimbang dan gentar bila ku berdoa. Hatiku pun bergemar bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Yesus tahu dan mengerti bila ku berdoa. Pengampunan diberi bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kami bangun dengan rasa syukur dan terima kasih yang luar biasa, karena kami merasakan dan mengalami kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Kami akan melanjutkan hidup pada hari ini sebagaimana kepercayaan yang Tuhan anugerahkan. Namun kami merasa kami butuh tuntunan Tuhan. Kami perlu tuntunan Tuhan, dan firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini kiranya kiranya menolong kami supaya kami mampu untuk melangkah di dalam jalan kehendak-Mu dan kami dituntun sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Biarlah hati hidup kami siapkan sebagai tempat terbaik firman Tuhan untuk terus dapat berakar, bertumbuh dan berbuah, supaya pada akhirnya hidup kami tidak semata-mata menunjukkan relasi dengan Tuhan dalam ritual keagamaan, tapi pada akhirnya boleh kami nyatakan itu di sepanjang perjalanan hidup kami. Kiranya hamba-Mu boleh Tuhan pakai
sebagai alat kecil dalam tangan-Mu untuk menjadi pemberita firman-Mu. Dan dalam bagian yang paling utama, Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 kita akan baca ayat 7 sampai ayat yang ke-19. Saya bacakan bagi kita 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 19. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain, dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan penghakiman itu dimulai pada kita. Bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, begitulah bacaan kita pada hari ini. Dan kalau kita membaca bagian firman ini, saudara-saudara, khusus pada teks bacaan kita saja, seolah-olah kita mendapatkan sebuah gambaran kengerian. Ya, dimulai dengan kesudahan segala sesuatu sudah dekat dan seterusnya. Lalu kemudian bagian kedua dari teks kita berbicara tentang penderitaan dan hal-hal yang harus ditanggung atau bagaimana konsekuensi kita selaku orang-orang yang percaya kepada Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang ketika Rasul Petrus berbicara kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan, di Asia Kecil dan sekitarnya, memang ada konsep yang bertumbuh pada waktu itu tentang kedatangan Tuhan. Di Tesalonika juga dibahas, dan ini juga disinggung sedikit tentang proses atau situasi pada waktu itu. Namun saudara, kita tahu persis bahwa kedatangan Tuhan atau konsep kesudahan segala sesuatu yang kita pahami itu memang dia tidak terjadi secara serta-merta pada waktu itu juga. Oleh karena itu saudara-saudara, penting untuk kita pahami bahwa dalam masa-masa penantian, dalam situasi untuk menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali yang kita imani dalam pengharapan iman Kristen, maka yang paling penting adalah bukan kapan hal itu terjadi. Sebagaimana orang-orang di Tesalonika misalnya, mereka meninggalkan segala sesuatu, mereka menarik diri dari komunitas sosial, mereka melepaskan diri dari hal-hal yang dalam tanda petik berbau duniawi, lalu mereka hanya terlibat di dalam persekutuan saja. Mereka menarik diri dari realitas sosial. Bukan itu tujuannya atau bukan itu caranya. Tapi ketika Petrus berbicara tentang kesudahan segala sesuatu sudah dekat, dia mau supaya proses kita
Untuk mengisi kesudahan itu adalah dengan aktif melakukan hal-hal yang baik, aktif melakukan hal-hal yang terpuji, aktif melakukan hal-hal yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Apa saja ibu bapak dan saudara-saudara? Saya menyebutkan 3 hal saja dalam teks kita. Yang pertama, Rasul Petrus berbicara tentang berdoa. Yang kedua, dia berbicara tentang saling mengasihi. Dan yang ketiga, dia berbicara tentang melayani. Berdoa, mengasihi, dan melayani adalah 3 hal yang dapat saudara dan saya lakukan dalam berbagai konteks di mana kita ada untuk mengisi masa kesudahan yang menjelang. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dikatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saya tidak meragukan bahwa semua kita dapat berdoa atau semua kita bisa berdoa. Tapi persoalannya adalah kualitas doa seperti apa yang ibu bapak dan saudara-saudara dan saya naikkan. Kekusyukan, kesungguhan doa seperti apa yang kita naikkan dalam doa-doa kita. Hari ini dikatakan kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Apa yang penting di sini Bapak Ibu dan saudara-saudara? Penguasaan diri supaya tenang menolong kita berdoa dengan baik. Ada orang yang doanya tergesa-gesa. Ada orang yang berdoanya karena tidak mampu menguasai diri, maka dalam doa itu isinya adalah semua hal yang berkaitan dengan apa yang dia mau. Dia menepis suara Tuhan atau dia mengabaikan kehendak Tuhan dalam doa-doa. Ada situasi seperti itu. Ada orang yang di dalam doanya itu berdoa seolah-olah ingin memaksa Tuhan dengan semua yang dia harapkan terjadi sebagaimana yang dipikirkan. Ada orang yang berdoa lalu kemudian dalam doanya dihimpit oleh ketakutan dan kekhawatiran. Karena itu pentingnya penguasaan diri. Mengapa? Sebab ketika kita mampu menguasai diri, maka kita punya ketenangan. Dan pada waktu saudara dan saya tenang, kita dapat berdoa dengan baik. Kita dapat berkata-kata dengan baik. Bahkan lebih dari itu, kita mampu mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kita di dalam doa-doa itu juga dengan baik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika seseorang punya kehidupan doa yang baik, maka itu akan tercermin dalam pola yang kedua atau dalam poin yang kedua. Hidupnya akan penuh dengan cinta kasih. Bukan saja bicara tentang cinta kasih dengan Allah sebagai pencipta, tapi kemudian cinta kasih itu menjadi ciri, menjadi pola yang juga keluar dalam relasi dengan orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, cinta kasih di sini bukan berarti bahwa kita kemudian menurut saja, bukan berarti bahwa kita kemudian oke saja dengan segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup, bukan juga. Tapi ada hal-hal, ada bagian-bagian yang menuntut tanggung jawab kita. Ada hal-hal yang mungkin juga membutuhkan suara kita, membutuhkan tanggung jawab kita. Bagaimana kita punya perspektif dalam melihat segala sesuatu. Dan itu juga butuh diupayakan dalam kehidupan bersama. Demi untuk juga mewujud nyatakan cinta kasih dalam berbagai situasi dan kondisi yang kita hadapi. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pendek kata, kalau kita bicara tentang saling mengasihi atau berbicara dalam kategori cinta kasih, maka buktinya cuma satu. Bahwa ketika ada unsur pengorbanan di dalamnya, maka disitulah pembuktian dari cinta kasih. Ketika Allah mengasihi manusia dan dunia, Dia mengorbankan dirinya. Ketika orang tua mengasihi anak-anaknya, Dia akan mengorbankan dirinya. Dia melakukan apa saja. Dia akan berjuang habis-habisan untuk membawa kebaikan bagi kehidupan anak-anaknya. Ketika seorang pasangan mengasihi pasangannya, maka dia akan mengorbankan apa-apa yang diperlukan dalam proses, dalam situasi, dan kondisi-kondisi tertentu. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal ini juga yang diperlukan dalam perjalanan hidup kita. Mungkin saudara dan saya akan berkorban waktu. Mungkin kita akan berkorban tenaga, pemikiran. Mungkin kita akan mengorbankan kesenangan diri sendiri. Mungkin kita akan mengorbankan hal-hal lain untuk membawa cinta bagi kehidupan. Tapi ingat, kita melakukan itu dengan senang hati.
Kita melakukan itu dengan gembira. Mengapa? Karena kita melakukannya pada dasar yang tepat. Karena kita telah lebih dahulu dikasihi oleh Allah. Bagian yang ketiga, ibu bapak dan saudara-saudara, adalah saling melayani. Berdoa, mengasihi, dan melayani. Jadi ketika semangat cinta kasih yang didorong atau yang dibalut dalam kehidupan doa yang baik, maka dia tidak mungkin berakhir hanya bagi diri sendiri. Orang yang punya semangat cinta dalam dirinya pasti akan berpusat pada orang lain. Pasti akan berorientasi pada orang lain dan kehidupan. Mereka tidak akan terjebak pada dirinya sendiri atau mengatasnamakan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Tapi ketika orang punya hidup doa yang bagus, mereka punya semangat cinta kasih yang tepat, mengasihi Allah dan mengasihi sesama secara tepat, benar, dalam penghayatan dan pemaknaan yang utuh, maka pada akhirnya tindakan pelayanan itu mengikuti dua hal yang tadi. Pelayanan bagi kehidupan, melayani Allah dalam wujud melayani sesama dan kehidupan, menjadi ciri bagi orang-orang percaya untuk melanjutkan hidup atau untuk menjalani kehidupan dimanapun Tuhan menempatkan. Dan kalau bicara dalam konsepsi pelayanan, ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara artinya bisa luas. Betul, kita memberi diri dalam pelayanan kehidupan gerejawi secara khusus, tapi semangat dan jiwa penata layanan itu kita juga nyatakan di mana-mana tempat. Dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pekerjaan, usaha, dalam pergaulan, bagaimana kita bersosial. Pendek kata, ketika seseorang punya hidup doa tepat dan dia disemangati oleh semangat cinta kasih, maka pada akhirnya pelayanan itu bukan lagi tuntutan, tapi kemudian menjadi sebuah bagian yang telah menjadi gaya hidup dari kehidupan seorang yang telah sungguh-sungguh mengalami cinta kasih Tuhan dan hidup dalam relasi yang tepat dengan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, penulis buku yang terkenal yang banyak sekali kita bahas pada waktu-waktu yang lampau, Rick Warren, ketika dia menulis tentang purpose driven life, maka dia menggambarkan suatu bagian tentang setiap orang itu dilahirkan dengan tujuan. Dan Tuhan punya tujuan bagi kehidupan saudara dan saya. Dan tujuan itu tidak lain tidak bukan adalah melayani. Bagaimana saudara dan saya mampu untuk melayani Tuhan, melayani sesama, melayani Tuhan dalam wujud melayani sesama dalam perjalanan hidup kita bersama. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kemudian saya melihat dalam berbagai pengalaman bahwa tindakan pelayanan secara spiritual, secara teologi tentu dasarnya adalah karena kita mensyukuri semua yang telah Tuhan nyatakan bagi kita. Tapi kemudian secara sosial psikologi, tindakan pelayanan juga punya dampak yang luar biasa. Kita ditolong untuk lebih punya pemaknaan hidup. Pelayanan itu kemudian menolong kita untuk belajar mengalami kehidupan dalam perspektif dan persepsi yang luas. Melihat sudut pandang kehidupan bukan saja dari persepsi kita, tapi juga melihat dari persepsinya orang lain. Sebab kalau orang kemudian, tentu yang saya maksudkan adalah pelayanan dalam penghayatan yang tepat, ya Bapak, Ibu, dan saudara, bukan mengatasnamakan Tuhan untuk pelayanan, tapi juga punya kepentingan diri sendiri yang diutamakan, bukan itu. Tapi pelayanan dalam basis yang tepat, pada dasar yang tepat, kita melakukan karena kita telah dikasihi Tuhan, karena kita mensyukuri semua kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Maka ketika dasar yang tepat dalam sebuah tindakan pelayanan, dimanapun Tuhan menempatkan kita atau dimanapun kita ada, maka pada akhirnya kita mengalami hidup dalam suasana yang terus-menerus bermakna. Karena tindakan-tindakan pelayanan itu. Dan dia dalam konteks yang berbeda-beda, dalam peristiwa yang berbeda-beda, tindakan pelayanan yang kita lakukan itu semacam booster, kegembiraan, sukacita bagi kita. Lalu kita punya gambaran tentang hidup, manusia, sesama, bahkan Tuhan itu terus-menerus meningkat. Bahkan mendalam dalam pemaknaan yang luar biasa. Ketika orang mampu melayani dengan tepat, sekali lagi, ketika orang mampu melayani dengan tepat, maka dia akan terbebas dari perangkap diri sendiri. Ketika orang mampu melayani dengan tepat, didasarkan pada cinta kasih Allah tadi dengan kehidupan doa yang baik, maka dia melakukan semuanya itu semata-mata sebagai wujud syukur. Orang-orang ini akan terus bertumbuh di dalam kedewasaan yang tepat, dalam cara-cara yang baik. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, berdoa,
saling mengasihi, dan melayani. Dia menjadi 3 hal penting dalam mana kita mengisi hari-hari yang menurut bahasa Petrus, bacaan kita, hari-hari terakhir atau hari-hari kesudahan. Kapan itu akan datang kita nggak tahu. Tapi yang paling penting adalah kapanpun dia datang, kita siap. Karena hari-hari kita tidak isi dengan sembarangan, tapi kita mengisinya dengan hal-hal terbaik untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu mari ibu bapak dan saudara-saudara, hari ini dan hari-hari selanjutnya kita kembali mengoreksi kehidupan doa kita hidup dalam tindakan mengasihi dengan tepat, dan kita juga melakukan perbuatan-perbuatan pelayanan dalam kapasitas dan peran kita masing-masing. Berdoa, mengasihi, dan melayani adalah 3 hal terbaik yang dapat kita lakukan untuk mengisi hari-hari hidup kita dalam masa-masa penantian ini. Tuhan Yesus memberkati kita, selamat berjuang, dan terus-menerus melekat menyatu dengan Kristus, agar 3 hal ini dapat kita lakukan dengan baik dan benar. Tuhan memberkati dan Tuhan menopang kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Pagi hari ini kami bersyukur bahwa firman Tuhan kembali mengingatkan kami supaya kami tidak mengisi hari-hari akhir atau hari-hari dalam masa-masa menanti kedatangan Kristus yang kedua kali dengan ketakutan karena pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan penderitaan, kesukaran, dan hal-hal yang lain. Tapi kami belajar pada hari ini bahwa kami punya pilihan yang lebih produktif dan positif, bahkan punya dasar spiritual yang kuat. Kami mengisi hari-hari hidup kami dengan berdoa, dengan melayani, dan dengan mengasihi. 3 hal ini Tuhan pada akhirnya memampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang mampu membawa Kristus di tengah-tengah hidup dalam apa yang kami kerjakan. Hal-hal ini menolong kami juga untuk bertumbuh baik secara pribadi tapi juga komunitas. Karena itu Tuhan tolong kami supaya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan individualistis, di mana orang hanya mementingkan dirinya sendiri atau hanya butuh diperhatikan, kami belajar untuk menjadi orang-orang yang juga membawa semangat cinta kasih dalam tindakan-tindakan pelayanan. Dan tentu semua itu terjadi juga karena kami punya relasi dengan Tuhan yang baik dalam doa-doa yang penuh dengan ketenangan tadi. Di tengah-tengah hiruk pikuk dunia yang ada, ketenangan doa menolong kami untuk menangkap suara Tuhan, supaya pada akhirnya tindakan mengasihi dan melayani menjadi sebuah bentuk rasa syukur kami yang kami lakukan dengan kebesaran hati. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami. Kami akan bekerja, kami akan melayani, kami akan menghadapi keputusan-keputusan penting, atau kami akan mengambil keputusan-keputusan penting. Kami akan berelasi dengan berbagai orang dalam seluruh kapasitas dan peran kami masing-masing. Kami melangkah dalam berbagai tujuan dan arah. Tapi biarlah semangat untuk tetap tenang, menguasai diri dalam doa, mengasihi dan melayani, menjadi hal yang kami perhatikan di sepanjang hari-hari kami. Kami berdoa menyerahkan berbagai pergumulan yang dihadapi oleh umat Tuhan. Mereka yang masih berjuang dengan sakit, mereka yang dalam proses pemulihan, mereka yang mungkin belum mampu untuk menerima kenyataan bahwa pergumulan-pergumulan tertentu terkait dengan kesehatan masih terus digumuli. Mereka yang bergumul dengan usaha dan pekerjaan, mereka yang bergumul dengan relasi dengan orang-orang yang mereka kasihi, miskomunikasi yang terjadi, atau juga hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mampu menghadirkan diri secara penuh, baik dalam pengakuan dan penerimaan, tapi juga di dalam konteks bagaimana mereka mau melakukan sesuatu yang terbaik. Kami berdoa menyerahkan setiap tantangan dan pergumulan. Biarlah kasih Tuhan terus dirayakan, supaya kami tidak hanya mau dimengerti, tapi kami juga belajar untuk mengerti. Supaya kami tidak hanya mau dipahami, tapi kami juga belajar memahami orang lain. Supaya pada akhirnya kami tidak hanya menjadi orang-orang yang menuntut diperhatikan, tapi kami juga belajar untuk memerhatikan orang lain. Supaya pada akhirnya kami tidak terjebak pada diri sendiri, mengasihani diri dengan cara yang salah. Tapi kami pada akhirnya mampu untuk melakukan hal-hal terbaik, memandang diri secara positif, lalu pada akhirnya juga melakukan tindakan-tindakan positif yang lain. Kami siap untuk melangkah dalam berbagai aktivitas pada hari ini
anak-anak kami di dalam sekolah mereka, Tuhan juga memberkati dan Tuhan menopang. Kami berdoa bagi gereja, kami berdoa bagi dunia dalam berbagai tantangan. Tuhan topang dan Tuhan pulihkan. Lalu biarlah kehadiran kami boleh membawa kebaikan-kebaikan kecil dengan cinta yang besar bagi dunia di mana kami ada. Dalam setiap tapak langkah kami, dalam setiap pijakan kami, kiranya kehidupan doa, semangat cinta kasih, dan hidup yang melayani menjadi bagian yang mewarnai hari-hari kami. Kami serahkan seluruh doa dan pengharapan iman kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dalam Kristus lewat tuntunan Roh Kudus menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tuhan memberkati kita. Tetap semangat, tetap gembira, jaga protokol kesehatan, dan ingat 3 hal pada hari ini. Berdoa, semangat cinta kasih, dan hidup di dalam pelayanan menjadi ciri kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.